Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kembali kita akan membahas terkait tentang perubahan penempatan dan juga pindah penempatan P3K Guru tahun 2022-2023. Tentunya setelah kita melihat hasil pengumuman pada guru P3K Kemdikbud.go.id, bagi teman-teman yang di sini ketika melihat hasil seleksi P3K 2022, di sini teman-teman banyak sekali ya yang mendapatkan penempatan. Nah, di sini indikasi bahwa kita ini lulus adalah kita lulus dan juga mendapatkan penempatan. Namun di sini banyak sekali teman-teman yang merasa kurang puas dikarenakan dari penempatan yang telah diberikan ini ada yang lokasinya itu jauh dari rumah ya. Kemudian ada juga alasan sedang hamil atau mungkin sudah berumur atau mungkin sedang sakit atau mungkin di sini teman-teman khawatir harus melakukan LDR ya dengan pasangannya. Nah, kemudian di sini juga terkait tentang isu P2 dan juga P3 itu kok kebanyakan penempatan di sekolah induk. Kemudian yang P4 ini penempatan di sekolah sesuai dengan yang dilamar. Kemudian P1 ini banyak sekali yang terlempar jauh. Nah, di sini bisakah kita melakukan sanggah penempatan dan juga di sini kalau misalkan kita melihat ya, ini bagi sanggahan mengenai perubahan penempatan, ini kita mendapatkan link khusus ya untuk melakukannya. Apakah kita bisa melakukannya? Kemudian bagaimanakah untuk aturan mutasi P3K setelah kita nanti menerima SK P3K dan sudah mulai bertugas? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelumnya di sini kita sudah melakukan pembahasan ya terkait tentang apakah bisa untuk teman-teman yang sudah lulus P3K Guru dan sudah mendapatkan penempatan, ini kita mengajukan sanggah penempatan. Nah, di sini kalau misalkan kita mungkin melihat di sekolah kita sendiri ternyata masih ada formasi, ternyata kita ditempatkan di sekolah lain, bisakah kita melakukan sanggah untuk kita pindah ke sekolahan kita ya sebelum turun SK P3K. Nah, di sini teman-teman tentunya ketika kita melakukan sanggah penempatan ya. Nah, yang dimaksud dengan sanggah penempatan ini adalah bukan dimaksudkan untuk hal itu, teman. Jadi kalau misalkan kita itu sudah mendapatkan penempatan ataupun sudah kita itu lulus ya. Nah, ini adalah untuk sanggah, itu sebenarnya adalah fitur ini hanya diberikan bagi teman-teman yang tidak lulus ya. Teman-teman yang tidak lulus, baik itu tidak lulus passing grade ataupun juga lulus passing grade namun nggak dapat penempatan, maka ini diberikan fitur sanggah dan saat ini sudah berakhir ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman di sini, nah kita mendapatkan tampilan bahwa kita itu bisa mengajukan sanggah penempatan. Inilah terdapat pada formulir, yang mana formulir ini adalah didapatkan yaitu dari tombol warna kuning ajukan sanggah. Kalau misalkan teman-teman yang sudah lulus, ini tentunya tidak ada ya untuk tombol pengajuan sanggah ini. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada tombol ajuan sanggah, berarti teman-teman untuk yang sudah lulus ini tidak ada link untuk mengajukan sanggah penempatan yang seperti ini. Nah, mungkin di sini teman-teman berpikir ya, kalau misalkan teman-teman yang sudah lulus itu ingin pindah tempat atau mungkin ingin mengajukan sanggah dikarenakan kita itu tidak sepantasnya ditempatkan di tempat yang jauh. Mungkin teman-teman berpikir untuk mencari link yang seperti ini. Kalau misalkan kita itu mencari atau meminjam link dari teman kita yang nggak lulus, ini tentunya tidak bisa ya. Dan mungkin pada akhirnya teman-teman ini berkunjung ke guru P3K Kemdikbud.go.id. Mungkin teman-teman berpikir untuk berkunjung ke guru P3K Kemdikbud.go.id, yang mana di sini pada bagian bawah, nah di sini ada call center ya teman. Nah, di sini ada call center. Ini untuk call center yang layanan call center ini bisa dihubungi melalui nomor telepon ya. Kemudian di sini ada Telegram, ini adalah menuju ke bot dari guru P3K Kemdikbud.go.id, dan di sini ada portal bantuan. Nah, apakah teman-teman sudah berpikir untuk menelpon ke sini? Nah, di sini ada kawan kita yang sudah menelpon ya, dan juga sudah dijawab terkait tentang yang lulus ini apakah bisa untuk melakukan pindah penempatan. Nah, ketika kawan kita yang sudah lulus mencoba untuk mencari link ini tidak ketemu karena yang lulus kan nggak ada ya untuk tombol mengajukan sanggah. Kemudian setelah menelpon, ini adalah jawabannya teman-teman. Ini ada salah satu kawan kita yang sharing terkait tentang keluhan dari penempatan yang jauh gitu ya. Nah, di sini ada kawan kita yang sharing, yaitu sedikit sharing untuk yang penempatan ini tidak bisa ya untuk melakukan sanggah karena saya sudah mencoba nomor telepon di helpdesk itu tidak bisa terhubung ya. Dan akhirnya ini mencoba untuk menghubungi ke helpdesk di bagian web P3K. Yang mana tadi untuk webnya itu kita sudah tunjukkan ya, yaitu di guru P3K Kemdikbud.go.id, ada nomor teleponnya, kemudian di telepon ini menyambung.
ini sudah terhubung ya, dan mencoba untuk bertanya perihal pindah penempatan. Ini ternyata tidak bisa ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini baik itu dari P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum yang sudah mendapatkan penempatan dan lulus, ini adalah intinya tidak bisa pindah, tidak bisa mengajukan untuk pemindahan penempatan. Nah, karena apa? Karena penempatan yang diterima sekarang ini sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan juknis dan aturan yang berlaku, teman-teman. Coba sekarang kita cek ya untuk juknisnya. Ya benar, di sini kalau misalkan kita cek kembali untuk juknisnya, yaitu terkait tentang penempatan ya. Untuk penempatan ini dari penempatan P1, P2, P3 dan juga P4 ini sudah sesuai dengan juknis ya. Bahwasanya kalau misalkan P1 itu adalah menggunakan hasil seleksi tahun 2021 ya, dan langsung penempatan. Dan untuk penempatan itu sudah dengan yang terbaik ya. Cara yang terbaik, dicarikan lokasi yang terbaik terdekat dengan rumah kita, dikarenakan disesuaikan dengan formasi yang ada di instansi dan juga disesuaikan dengan linearitas jasa kita ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini dari P1 masih ada kebutuhan, itu kan diberikan ya untuk teman-teman yang P2, P3, nah dan juga pelamar umum. Ini adalah tentunya dari penempatan yang saat ini kita sudah dapatkan itu sudah sesuai dengan juknis yang ada. Dan selanjutnya kalau misalkan kita melihat pada Undang-Undang ASN, maka di sini di bagian keempat itu kan terkait tentang manajemen P3K ya. Yang mana di sini untuk paragraf satunya itu adalah manajemen P3K itu adalah sesuai dengan di sini adalah untuk mengadakannya itu dari penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, penelitian kinerja dan sebagainya kan. Nah, di sini kita garis bawahi yaitu penetapan kebutuhan. Jadi untuk penempatan kita itu sudah disesuaikan dengan penetapan kebutuhan yang diberikan oleh Pemda dan juga hasil seleksi dari Kemdikbudristek ya. Dan berikutnya di sini kalau misalkan kita cek yaitu pada Permenpan RB-nya. Nah, di sini terkait tentang di bagian ketujuh ya, yaitu pengangkatan menjadi P3K. Maka teman-teman yang sudah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ini diangkat menjadi calon P3K. Nah, selanjutnya di sini dari pengangkatan ini adalah ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah ya. Jadi nanti kita akan mempunyai kontrak yaitu dengan kepala daerah. Kalau misalkan di kabupaten adalah dengan bupati ya. Jadi nanti SK bupati yaitu SK P3K itu adalah berisi kontrak bahwa kita itu diberikan SK untuk menjalankan tugas di sekolah sesuai dengan penempatan. Dan juga kalau misalkan di sini kita mengajukan pindah, itu tentunya akan berakhir ya untuk kontrak kita tersebut. Dan memang di sana ketika kita ingin menjadi P3K itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari usulan instansi daerah berdasarkan dari hasil analisis jabatan dan juga analisis beban kerja. Kita lulus seleksi dari Kemdikbudristek, kita ditempatkan sesuai dengan usulan kebutuhan yang ada di instansi. Dan mungkin juga kita itu berpikir ya untuk nantinya itu melakukan mutasi P3K. Apakah kira-kira kalau misalkan sekarang ini kita nggak bisa mengajukan sanggah penempatan atau pindah penempatan, apakah bisa untuk mutasi penempatan P3K? Nah, di sini kita kutip dari Bapak Muhammad Ridwan ya, pada saat itu pernah menyampaikan bahwasannya di sini ada 5 jawaban ya dari segudang pertanyaan ya untuk ASN P3K. Nah, salah satu poin pentingnya ini adalah tidak bisa mutasi ya. Nah, mengapa untuk P3K ini tidak bisa mutasi? Nah, di sini diperjelas yaitu tahukah Anda bahwa kontrak kerja P3K itu adalah dengan PPK. Jadi kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini adalah dengan pejabat pembina kepegawaian yaitu bupati, wali kota ataupun juga gubernur ya. Nah, ini kemudian bersifat apa? Bersifat by name dan juga by address. Nah, di sini kinerja tidak sesuai, kemudian minta pindah tempat kerja, ini berakibat apa? Yaitu kontraknya ini berakhir. Makanya di sini salah satu mengapa ada P3K guru inilah agar tidak ada lagi yang meminta untuk melakukan mutasi. Ini adalah menjaga supply and demand ya untuk kebutuhan guru, dan ini sangat sesuai dengan tujuan Kemdikbudristek bahwasanya untuk pengangkatan P3K itu digunakan untuk mengatasi kekurangan guru ya yang ada saat ini. Jadi marilah kita bersyukur dengan kita sudah dapat penempatan dan akan menjadi P3K. Semoga kita berkah ya.